Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar sedikit mengenai apa itu disebut sebagai Euler formula. Jadi Euler formula ini adalah salah satu formula yang mendasari kondisi di mana ada bilangan imajiner dan bilangan real dalam penyelesaian di kasus matematika. Jadi pada dasarnya ketika kita mempelajari vektor di Cartesian koordinat atau sumbu X dan sumbu Y, biasanya kita akan dihadapi sama dua buah sumbu yang kita bisa anggap sebagai sumbu X dan sumbu Y. Dalam Euler formula, analoginya seperti ini juga, tapi yang membedakan sekarang ini adalah sumbu imajiner dan sumbu real. Dimana sumbu imajiner itu akan ditandai dengan I yang kita kenal juga dengan akar minus 1. Dan sumbu real adalah sumbu yang bernilai bilangan real. Nah, ketika kita mempunyai suatu vektor yang menyudut sebesar pi dari sumbu real dan sumbu imajiner, maka dengan pangkat I pi sama dengan cos pi ditambah I sin pi. Di mana cos pi di sini adalah sisi bagian bawah dari sebuah segitiga siku-siku, dan sin adalah sisi bagian tegak dari sebuah sisi siku-sikunya. Sini kalau kamu bisa lihat ini yang bagian cosnya, dan ini adalah bagian sinnya. Nah, ya seperti sebuah lingkaran, kalau kita ganti pi-nya ini terus dari 0, pi, 2pi, dan seterusnya. Dia akan membentuk sebuah lingkaran. Nah, yang menjadi pendasar adalah persamaan Euler formula adalah E dengan pangkat I, C, itu adalah cos pi. Itu pi ya, pi ditambah I sin pi. Di sini mungkin yang perlu kita ingat adalah kalau pi itu adalah simbolnya seperti ini. Dan kalau pi ini seperti ini. Jadi kita akan sekarang membahas mengenai pi, sumbu yang dibentuk dari diagram imajiner dan real. Nah, kita langsung ke pembahasan mungkin ya. Nah, kalau kita anggap sekarang pi itu adalah sebuah X, kita ganti dengan X, maka kita akan dapat E dengan pangkat IX itu akan sama dengan cos X ditambah I sin X. Nah, kalau kita misalkan X-nya itu sama dengan 0, maka E berpangkat 0 akan sama dengan 1. Nah, kalau kita pangkatkan kita ganti X itu sama dengan 1, maka kita akan dapat I itu sendiri. Nah, kalau kita ganti X itu dengan pi per 2, di mana cos pi per 2 itu adalah 0, dan sin pi per 2 itu adalah 1, maka kita akan dapati E dengan pangkat I pi per 2 itu adalah I. Nah, bagaimana kalau kita dengan X sama dengan pi? Maka kita akan dapati cos pi itu adalah minus 1, dan sin pi adalah 0. Maka I dikali 0 sama dengan 0. Kita akan dapat E pangkat I pi itu adalah minus 1. Dan seterusnya seperti juga kita misalkan kalau X sama dengan 2pi, itu sama dengan 0 sendiri. Kita akan dapat E pangkat I 2pi sama dengan 0. Nah, itu kondisi ketika kita mengganti value dari pi itu menjadi X dengan X yang kita contohkan dengan kondisi nilai-nilai seperti ini. Nah, Euler formula memiliki kaitan dengan 5 dasar, bukan 5 sih tepatnya, 3 dasar dari Maclaurin expansion, di mana adalah ekspansi dari suatu series. Kalau kita ketahui series dari E dengan pangkat X itu sama dengan 1 ditambah X per 1 faktorial tambah X kuadrat per 2 faktorial tambah X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Begitu juga dengan sin itu adalah X dikurangi X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial dikurangi X pangkat 7 per 7 faktorial dan seterusnya.
Bisa dikatakan dia adalah bilangan ganjilnya. Kalau cos di sini 1 dikurangi x kuadrat per 2 faktorial ditambah x pangkat 4 per 4 faktorial dan seterusnya. Atau bisa dikatakan dia adalah bilangan genap atau even number. Kalau sin itu tadi yang odd number atau ganjil. Nah, kita akan kaitan ini bagaimana 5 dasar dari Maclaurin expansion atau series Maclaurin ini dengan Euler tadi. Bagaimana hubungannya? Seperti ini. Jika kita ketahui kalau E itu adalah akar minus 1, di mana, I itu adalah akar minus 1. Jika I berpangkat 0 dia ada sama dengan 1. Jika I berpangkat 1 dia adalah I. Jika I berpangkat 2 adalah minus 1. I berpangkat 3 adalah minus I, dan seterusnya. Seperti ini kalau kita lihat. Dia ada perulangan kalau gitu. Nah, kembali dari Maclaurin expansion tadi, kalau kita tahu E dengan pangkat X itu sama dengan 1 plus X pangkat 1 per 1 faktorial, tambah X pangkat 2 per 2 faktorial, seterusnya, kalau kita ganti X itu dengan IX, kita akan dapati bentukan seperti ini. E pangkat IX sama dengan 1 ditambah IX pangkat 1 per 1 faktorial, dikurangi kenapa? Karena I-nya sekarang jadi I kuadrat. Dikurangi I kuadrat itu jadi min 1, X pangkat 2 per 2 faktorial. Kalau I-nya berpangkat 3 sekarang jadi minus I. Tadi ya, kalau jadi minus I, X pangkat 3 per 3 faktorial. Kalau dia I-nya berpangkat 4, dia jadi plus 1. Maka di sini kita tuliskan dia plus 1 nih. Dan seterusnya kalau kita lihat. Nah, kalau kita pisahkan bilangan ganjil dengan bilangan genap, kita akan dapat bentukan seperti ini. E pangkat IX sama dengan dalam kurung 1 min X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial dikurangi X pangkat 6 per 6 faktorial dan seterusnya. Ditambah dengan yang memiliki bilangan I, di sini ada yang X, ada yang X pangkat 3, ada yang X pangkat 5, X pangkat 7 dan seterusnya. Kita akan pisahkan menjadi fungsi sinus dan kosinus, yaitu tadi Euler formula. Jadi itu sederhananya kaitan dari Euler formula dengan Maclaurin expansion. Ini banyak digunakan, khususnya kita di geoscience, di mana kita memanfaatkan signal processing, di mana salah satu signal itu adalah signal yang merupakan bilangan real dan signal yang merupakan bilangan imajiner, mengkaitkan dari hubungan Euler formula terhadap sinyal processing kita. Entah itu sinyal processing magnetik ataupun lain-lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.